When you're standing in the field, you can make your dreams come true. When we go now, we were changing the world. We get up, fight for our best day. Take our dreaming mission, win it all. We met, try, fight, and everyone new to start the evolution, win it all. The heart is beating, the flame is burning, looking for the goal. When we're standing in the field, we can make our dreams come true. When we grow now, we are changing the world. When we're standing in the field, we can make our dreams come true. When we grow now, we are changing the world. Keep on fighting to the end. We are the champions of the world. We keep fighting, we keep fighting. Tim Barefoot menghadapi krisis yang besar. Sutli terluka karena pelanggaran berat dari lawannya. Namun, dia tak ada pilihan selain melanjutkannya walau merasa sakit. Di pertandingan yang tidak adil ini, tim Barefoot terus-menerus mendapatkan masalah. Tim Magical Illusion membuat skor pertama mereka dengan handball. Ishak dan yang lainnya kesal dan berpikir keras mengatasi pertandingan ini. Akhirnya mereka punya cara membongkar konspirasi tim Magical Illusion dan juga membuat salah satu pemainnya terkena kartu kuning. Episode 16, tim yang tidak terduga. Cepat kembali ke pertahanan. Rasakan tendangan ini. Tendangan berkilau. Flynn menembak, akankah bolanya masuk? Titan, kenapa kau diam saja? Titan, tolong tenang dulu. Hei, apa itu? Tim Magical Illusion akhirnya menggunakan tendangan khasnya, tendangan berkilau. Itu membuat Titan dan Shadow lari ke arah yang salah. Gol ini mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0. Tidak lagi. Shaun, tadi aku sungguh melihat 3 bola di depanku. Mereka pasti melakukan sesuatu pada alatnya. Tentu saja sepatu buat tendangan berkilau kami dibuat khusus. Kalau bisa menghalaunya, penyihir macam apa kita? Penyihir macam apa kita? Aku baru tahu selicik itu membuat ilusi dengan melanggar peraturan. Bagaimana mereka melakukannya? Tidak, ini salahku. Karena aku tidak bereaksi cukup cepat. Seharusnya aku membantu Shadow mengetahui arah tembakannya. Ya, skornya baru 2-0. Kita masih punya kesempatan. Kami mempercayai kalian berdua. Tenang saja. Kiperku memberitahu saat dua penyerang Magical Illusion menembak bersamaan, dia melihat ilusi beberapa bola melayang ke arahnya. Dia tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Menurut Denny, kita yakin tendangan ini mengincar kelemahan visual kiper mereka. Jadi itulah rencananya. Kita harus bagaimana? Apa kau punya cara untuk mengatur ulang matanya? Aku punya caranya, tetapi bukan mengatur ulang pemainnya. Ini melibatkan Shaun dan juga Timmy. Melibatkan kami. Baik kalau begitu, atur ulang mata kami, Ishak. Aku dengan terhormat menerima modifikasimu untuk pertandingan berbahaya ini. Kau boleh mengubahku menjadi Terminator atau Transformer. Ayo, lakukan apa yang harus dilakukan. Namun buatlah aku sedikit lebih kurus ya. Hei Timmy, kau ini bicara apa? Aku tidak mengubahmu, tapi aku akan melatihmu. Melatih? Karena kita tidak bisa mengandalkan mantap pemain di sini.
Dan aku rasa pertahanan terbaik adalah para pengendali pertahanan lain memutuskan dari mana lawan akan menembak seperti itu. Berdasarkan gerakan kaki saat pemain menendang. Tapi bagaimana melakukannya? Aku di pinggir lapangan saat mereka main posisiku jauh. Pemainnya kecil, kakinya bahkan lebih kecil. Dan kami menonton di samping. Semuanya kecil-kecil dan sangat jauh. Lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Aku rasa itu ide bagus. Kita harus mencobanya. Kau bercanda? Kau sama gilanya? Timmy, ini mungkin tidak berhasil. Tapi kalau tidak kita coba, kita pasti kalah. Mitch, kau bisa mulai. Kiri. Hah? Dia sudah menembak. Bagaimana aku memutuskannya? Timmy, itu baru tendangan pertama. Cobalah percaya diri. Bisakah kau menyuruh Mitch sedikit lebih pelan atau lebih baik seperti diputar dalam gerakan lambat? Tidak, Timmy. Lawan bahkan jauh lebih cepat di pertandingan asli. Menurutmu kita bisa memohon mereka lebih pelan? Mitch, lanjutkan. Kiri. Kanan, lalu kanan lagi. Ayo cepat. Kanan. Timmy, yang perlu kau ingat ini adalah trik observasi. Kaki penyeimbang menendang selalu mengarah ke arah tendangan yang akan dia lakukan. Kau paham sekarang? Aku yakin kau pasti mengerti. Iya, kurasa begitu. Timmy, percaya dirilah. Kami tahu kau pasti bisa. Aku datang. Maaf, aku terlambat. Kalian pasti cemas karena aku pergi lama. Apa permainan kalian terpengaruh? Semoga kalian bermain dengan baik ya. Kau tadi pergi? Sungguh? Oh ya, aku ingat Kate pergi. Tapi aku tidak tahu apa alasannya pergi. Oh, aku ingat. Sean mengusir dari war room karena dia mengatakan hal yang salah. Kalian tahu yang lebih buruk dari mati? Biar kutunjukkan pada kalian semua. Halo, Kate. Jadi, tadi kau kemana saja? Tidak kemana-mana. Kalian tahu, sebagai manajer, seharusnya aku jauh lebih mengenal kalian. Jadi aku pergi membeli pemain GGO. Dia siap bermain kapanpun kalian membutuhkan pemain tambahan. Orang macam apa yang membungkus kotak pemain GGO dengan warna pink? Tidak ada selain gadis muda menggemaskan seperti aku yang bisa membungkus ini dengan kotak cantik dan pita merah muda. Aku bahkan memberinya seragam. Karena itulah aku terlambat. Cukup, Cat. Jangan ganggu kami lagi. Kembali ke pasukan pemandu sorakmu sekarang. Ayo sana. Kapan aku pernah mengganggumu? Kami akan menjadikannya pemain cadangan kalau perlu. Terima kasih, Kate. Terima kasih. Permainan segera berlanjut. Tim Magical Illusion memimpin 2 angka. Kalau tim Barefoot kebobolan lagi, akan sulit membalikkan situasinya. Mereka harus berjuang sekuat tenaga. Dengar, jangan berhadapan dengan mereka. Gunakan umpan panjang seperti tadi untuk menggolkan 1 demi 1. Babak kedua dimulai dan segera Flynn dan Spark dari tim Magical Illusion menyerang dengan umpan pendek. Bisakah tim Barefoot mencuri bola dari mereka? Lakukan yang terbaik, jangan beri ampun. Jangan beri mereka ampun. Mereka akan bermain kotor lagi. Tidak, aku rasa tidak. Mereka tidak berniat untuk menutupi kamera lagi. Itu bukan trik pelanggaran seperti tadi. Kini giliran kami. Tidak, Mit. Yang benar saja, kenapa bukan pelanggaran? Dia sedang menggiring bola saat Mitch mencoba melakukan tackle. Jadi tubuhnya yang mendorong Mitch itu seperti tindakan membela diri. Wasit menganggapnya taktik legal. Mereka dengan sengaja menciptakan kesempatan untuk kontak fisik kali ini. Dan tidak bisa ada yang kita lakukan. Biff dijatuhkan oleh Flynn saat mencoba mencuri bola. Sepertinya dia terluka. Wasit sepertinya tak masalah dengan taktik kasar Flynn. Jangan cemaskan aku. Kejar mereka. Nukleus, jangan berhadapan dengannya. Luar biasa. Flynn melewati Biff dan Nukleus dan tiba di depan gawang. Akankah dia gunakan tendangannya lagi? Tendangan berkilau. Tendangan berkilau.
bukan kanan, bukan kiri. Yang tengah. Iya. Gagal! Shadow mengalami tendangan khas tim Magical Illusion. Sepertinya mereka punya kesempatan. Keren! Shoko luar biasa. Bagaimana bisa ini membuatku Ini kesal? membuatku kesal. Barefoot sekali lagi mengatur serangan. Satelit memimpin, sementara Nukleus dan Mim yang baru saja terluka maju untuk membantu. Giringan gravitasi. Baiklah satelit, bikin satu gol untuk kita. Satelit menembak, bisa kau Wizard menyelamatkan gawangnya? Tunggu, kenapa mereka mengarahkan bola ke Mitch? Oh tidak, itu dia. Mereka mengincar Mitch. Mit, awas di belakangmu, mereka mengincarmu. Mitch sudah terluka. Dengan keadaannya sekarang, dia tidak akan sanggup mengalami tumbukan keras lagi. Apa? Mim masih belum menyerah. Hentikan, jangan sampai gol. Gol! Mim menahan sakit cedera kakinya dan mencetak gol untuk tim Barefoot. Kini skor berubah menjadi 2-1. Mitko brilian. Ayo tim Barefoot. Mit, aku... Kau pasti bercanda. Bagaimana bisa gol? Kau serius? Gol, kau serius? Dengar bocah nakal, kau bisa mengulang kalimatku dengan utuh atau tidak? Hah? Atau Oh, tidak? tidak. Mit, bicara padaku, kau tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Ayo kita lanjutkan. Oh tidak, lihat apa yang terjadi pada satelit sekarang. Cedera awal satelit makin parah. Astaga, memori inti magnetiknya rusak. Lalu ada masalah serius dengan dayanya hari ini. Aduh, aku rasa dia tidak bisa bermain lagi. Kita kekurangan satu pemain lagi. Aku dan Titan belum bisa menghentikan serangan apapun. Dan kini Mitch cedera. Kita di ujung tanduk, teman. Timmy, bisakah kau berhenti bicara yang buruk? Kalian kekurangan pemain, masih ada aku. Apa maksudmu dengan mainan? Aku juga serius dengan pemain GGO-ku. Semua kenalkan anggota baru Barefoot, Swift. Penjualnya bilang Swift ini pemain bebas yang luar biasa. Apa itu pemain bebas? Aku rasa dia tidak becus bermain di satu posisi pun. Jadi dia cuma bisa lari ke sana kemari melakukan entah apa. Nama yang lebih cocok mungkin pemain mondar-mandir. Tentu saja bukan. Pemain bebas adalah... Pemain bebas merupakan pemain pertahanan yang lentur. Dia punya kemampuan tinggi membaca permainan secara penuh. Dia mengatur serangan balasan. Selain juga pertahanan. Jadi dia harus punya kendali bola dan daya umpan yang luar biasa. Son, itulah kenapa kau hebat. Kau sungguh cerdas. Tapi yang ini... Tapi Cat, kau tidak tahu apa-apa tentang sepak bola GGO. Bagaimana kau bisa memilikinya? Aku tahu banyak tentang sepak bola GGO. Kalian saja yang tidak tahu. Oh sudahlah Cat, kau jangan bercanda. Jelas-jelas kau memilihnya karena dia itu tampan. Kau tahu aku sungguh tak paham dengan tipe idolanya. Memangnya pria tampan tidak punya bakat. Son tampan dan dia luar biasa. Kami akan memberi dia kesempatan. Lihat, bahkan Ishak mempercayaiku. Tunggu, memangnya Swift bisa menghadapi apa? Tenang saja, Carl. Memasukkan pemain pengganti sekarang membuat mereka mengira Swift itu senjata rahasia kita. Mereka akan terdistraksi. Bahkan bila dia sama payah dengan pemiliknya, Cat masih bisa memanfaatkannya seperti itu. Semua hal ada gunanya, bahkan sampah sekalipun. Aku dengan senang hati menunjukkan apa yang lebih
Satelit meninggalkan lapangan karena cedera. Pemain cadangan masuk. Pemain baru Swift. Apa latar belakangnya? Apa dia senjata rahasia Barefoot? Senjata rahasia? Dengar tim, aku tahu memasukkan pemain baru seperti Swift menggantikan Satelit sebagai back sayap sekarang berisiko. Tetapi coba berpura-pura semua baik-baik saja. Jangan sampai lawan tahu kita tidak mengenalnya. Sejak kapan pemain tim Barefoot punya pemain cadangan? Mereka mendadak memakai pemain cadangan. Pasti ada rencana. Suatu rencana. Flynn, Spark, awasi pemain baru mereka. Pemain. Hah? Swift sama sekali tidak bergerak. Ada apa? Hei, pemain mereka bertiga sekali. Ini pasti ada taktiknya. Iya Ini kan? pasti taktiknya. Ayolah teman, kenapa kau diam? Cat, Swift sedang apa di sana? Dia tidak bermain sepak bola sama sekali, dia cuma berdiri saja. Aduh, mana aku tahu. Ini kan kali pertama aku bermain dengannya. Flynn dari tim Magical Illusion tidak mau lengah menjaga Swift dan tetap berada di lingkaran tengah. Flynn, ayo kembali bantu menyerang. Jangan urusi si payah itu. Jangan urusi. Mereka datang lagi. Awas! Entah dari mana anggota baru Barefoot Swift tiba-tiba mencuri bola Flynn dan berlari dengan kecepatan tinggi ke gawang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagus. Ya, itu hebat. Swift, kok keren. Awas! Ayo tackle dia di udara. Ayo di udara. Udara. Pijat, hati-hati. Dan gol! Barefoot menyamakan kedudukan 2-2 hanya beberapa detik setelah Swift senjata rahasia mereka masuk. Swift fantastik! Hebat Barefoot. Hebat Barefoot. Waktu tinggal sedikit. Gunakan upaya terakhir. Diesel taktik. Upaya diesel taktik. Maju dan kawal Flynn. Ayo, jangan diam saja. Cat, Swift pun melakukannya lagi. Tidak bisa ditebak. Apa yang dia pikirkan? Sudah kubilang jangan tanya aku. Swift pasti pemain GGO paling antisosial yang pernah aku lihat. Oh tidak, mereka mengubah tendangan berkilau menjadi taktik umpan. Dia datang lagi. Timmy, kawal dia. Ke kanan. Tahan, dia belum menendang. Dia menendang ke kiri. Sedo, ada apa? Kau terluka? Kurasa pergelangan kaki kananku terkilir. Sean ini tidak bagus. Tidak mungkin dia bisa bermain lagi di sini sekarang. Jadi walau aku bisa melihat tendangan berkilau mereka selanjutnya, Sedo mungkin tidak akan bisa menahannya. Hei, tenang saja. Kalau kau tidak bisa tenang melaluinya, kita pasti akan kalah. Maafkan aku. Kalau aku tidak sepayah itu, Sedo tidak begini. Tunggu. Masih ada sisa 1 menit sebelum akhir pertandingan. Aku yakin kita pasti bisa. Iya, aku juga yakin. Hanya tersisa 1 menit. Bisakah tim Barefoot melaluinya? Timmy, kau adalah bagian dari tim, jadi yakinlah. Kami percaya kau bisa. Aku yakin aku bisa. Itu dia ke kiri. Titan, tangani bulldozer. Tendangan berkilau. Timmy,
Bagus. Swift, tinggal 30 detik lagi. Ayo cepatlah. Swift, kau bisa! Oh, Swift begitu cepat. Dia mampu melewati dua pemain dalam sekejap mata. Cepat Swift, tinggal 20 detik lagi. Swift, di belakangmu. Ayo Mit, kau pasti bisa. Ayo cepat. Isak, aku tidak akan mengecewakanmu. Tendangan api menderu. Tim Barefoot mencetak 3 gol setelah ketinggalan 2-0. Akhirnya mereka unggul dengan 3-2. Mereka pun lolos ke 8 besar. Selamat untuk Barefoot. Apa yang terjadi, Mit? Ada apa? Mit, terima kasih banyak ya. Kau tidak perlu berkata seperti itu. Tidakkah ingat janji kita berjuang bersama untuk menang? Terima kasih atas dukungan kalian. Kami sudah lama ingin pensiun di titik tersukses karir kami. Itulah kenapa kami memilih kalah dari anak-anak hari ini. Begitulah caranya. Kami tahu tampil dengan baik. Jangan kira kami benar-benar kalah dari para amatir itu. Maaf saja. Kami benar-benar kalah dari... Mereka benar-benar pecundang sejati. Sebagai kado perpisahan ini ada sedikit untuk kalian. Jangan malu. Ayo ambil. Ayo ambil! Oh. Selamat tinggal. Nah, Ishak, kurasa kau akan sibuk beberapa hari ke depan memperbaiki para pemain. Spark adalah penyerang kanan tim Magical Illusion. Dia berpasangan sempurna dengan Flynn saat melakukan strategi pelanggaran di bawah tangan dan tackle yang kasar. Karena memiliki kemampuan yang buruk, Spark juga sering melukai lawannya dulu agar kemampuan lawannya menjadi lemah dan posisinya dapat diambil. Seperti Flynn, dia menggunakan sepatu bot ilusi berkilau dan bisa melayangkan tendangan berilusi yang disebut tendangan berkilau.